Di video ini, Pak Anies banyak sekali dihujat oleh netizen, dibully, bahkan dikata-katain Anies dengan kata-kata yang menurut saya sangat kasar. Ini bisa kalian lihat komentar-komentar ini. Guys, kalian serius membuli apa yang dilakukan oleh Pak Anies ini? Dalam video ini kan benar yang dibilang Pak Anies, bahwa sekarang itu kebanyakan pejabat-pejabat yang dipilih itu kecenderungan bukan karena prestasi atau kapabilitas. Saya mau menanggapi pernyataan Pak Anies Baswedan yang mendorong penetapan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Ya, argumen itu terdengar empatik, tetapi secara kebijakan dan strategi negara, saya kira argumen itu tidak utuh, bahkan cenderung menyederhanakan persoalan. Kok bisa, Bang? Pertama, Pak Anies membangun kesan seolah-olah tanpa status bencana nasional, negara tidak bekerja maksimal. Ini keliru, karena faktanya sejak hari pertama, negara sudah hadir secara penuh. BNPB langsung menetapkan status. Apakah memang benar teman-teman, pada saat pemilihan calon gubernur Jakarta beberapa era silam, beberapa tahun yang lalu, pada saat Bapak Anies Baswedan masih mencalonkan diri, ini utang kepada Sandiaga Uno, tetapi sampai sekarang hutangnya belum lunas? Apakah memang benar demikian teman-teman? Karena memang hal ini pun ditanggapi langsung oleh Bapak mantan wakil presiden kita, yakni Bapak Yusuf Kala, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana komentar teman-teman, kita lihat terlebih dahulu saja bagaimana komentar dari warga mengenai hal tersebut ya teman-teman. Jangan di skip-skip nih. Silakan. Di video ini, Pak Anies banyak sekali dihujat oleh netizen, dibully, bahkan dikata-katain Anies dengan kata-kata yang menurut saya sangat kasar. Ini bisa kalian lihat komentar-komentar ini. Guys, kalian serius membuli apa yang dilakukan oleh Pak Anies ini? Dalam video ini kan benar yang dibilang Pak Anies, bahwa sekarang itu kebanyakan pejabat-pejabat yang dipilih itu kecenderungan bukan karena prestasi atau kapabilitas, tapi karena koneksi, kedekatan, dan relasi. Lalu kalian bully Pak Anies, padahal apa yang disampaikan itu real. Bagaimana melihat guys terkait apa yang dilakukan oleh netizen ini? Sangat jelas sekali ya terbaca bahwa di Indonesia ini ada pihak-pihak yang menginginkan terjadi chaos di bulan April, terutama terkait dengan kenaikan BBM yang tidak jadi naik, dan pihak-pihak yang menginginkan chaos ini sangat kecewa dengan keputusan pemerintah yang sampai dengan saat ini BBM ternyata nggak naik. Kita ketawain aja dulu ya, proyek menggoreng BOP gagal, proyek menggoreng aktivis disiram air keras gagal maning. Terus kemudian proyek MBG sudah gagal, sekarang ingin bikin chaos lewat kenaikan BBM, dan ternyata digagalkan oleh pemerintah. Kasihan ya, mau kembali kemana kira-kira? Ke petisi RUU TNI? Apa ke aktivis kontras? Apa ke MBG? Apa kemana nih kira-kira teman-teman? Selanjutnya yang akan digoyang di Indonesia ini, kok senang banget bikin negara ini gaduh. Memang yang namanya antek asing ini luar biasa meresahkan dan harus ditindak. Tapi rekan-rekan, dari apa yang terjadi di Indonesia ini, kita ambil hikmahnya. Ternyata ada hikmahnya. Dengan adanya hal-hal seperti ini, kita jadi tahu apa itu Open Society Foundation, bagaimana Kurawal Foundation, bagaimana Koran Tempo, bagaimana investasi-investasi dari George Soros masuk ke Indonesia. Jadi kita tahu itu jadinya ya dengan adanya hal-hal seperti ini. Ini sekedar masukan. Kalau di Rusia ya, George Soros nggak boleh investasi di negara tersebut karena mereka tahu, ya Rusia tahu dan Bapak Putin tahu kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berbahaya bagi ancaman stabilitas ya, terutama di ruang publik. Jangan lelah ya rekan-rekan ya, kita tetap semangat dalam melawan berita hoax, dalam melawan propaganda dan sebagainya. Ingat teman-teman, dengan pola militer yang lama yaitu Satyam Eva Jayate, kebenaran itu pasti akan menang, pasti akan jadi. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Mau diulang berapa kali ya? Diulang 1000 kali pun Pak Anies tetap kalah. Ya apa carane? Gini aja, pemilu tidak diulang, tapi pemilu lagi nyalon bupati. Pak Anies nyalon bupati, Caimin nyalon bupati, pasti menang. Kalau pilpres walaupun diulang 1000 kali, waduh, susah. Aduh, ini komentar yang paling lucu untuk para pendukung Pak Anies, Caimin. Sudah ya, terima kenyataan kalau kalah.
Jadi nggak perlu bilang ini curang gitu curang terus pemilu diulang. Ya sudah. Gimana kalau bikin pemilu sendiri? Caimin tarung sama Pak Anies, siapa yang menang? Nanti cari kota atau kabupaten mana, tarung bupati. Pak Anies, Caimin, ini lo bercanda. Ada yang komen ini, maaf ini bercanda lo, nggak serius. Biar apa? Pak Anies dan Caimin nggak tegang. Soalnya ngelihat quick count yang rendah tegang terus. Saya mau menanggapi pernyataan Pak Anies Baswedan yang mendorong penetapan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Ya, argumen itu terdengar empatik, tetapi secara kebijakan dan strategi negara, saya kira argumen itu tidak utuh, bahkan cenderung menyederhanakan persoalan. Kok bisa, Bang? Pertama, Pak Anies membangun kesan seolah-olah tanpa status bencana nasional, negara tidak bekerja maksimal. Ini keliru, karena faktanya sejak hari pertama, negara sudah hadir secara penuh. BNPB langsung menetapkan status tanggap darurat. TNI dan Polri dikerahkan untuk evakuasi dan pembukaan akses. Kemudian logistik digerakkan melalui jalur darat dan udara, serta alat-alat berat diturunkan ke titik-titik kritis. Pemerintah pusat juga sudah menyiapkan pembiayaan pemulihan bernilai puluhan triliun rupiah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Artinya, secara fungsi negara, tidak ada kekosongan penanganan. Negara sama sekali tidak melepaskan urusan ini semata-mata menjadi urusan daerah dengan pembiayaan APBD doang, seperti yang disampaikan Pak Anies. Kedua, Pak Anies seolah memposisikan status bencana nasional ini sebagai prasyarat empati dan keseriusan pemerintah. Ini pendekatan populis, bukan pendekatan kebijakan. Dalam praktek kebencanaan, status nasional bukan alat percepatan otomatis. Justru, status tersebut membawa konsekuensi administratif, koordinasi lintas sektor yang jauh lebih rumit, serta eskalasi politik yang tidak selalu berdampak langsung pada percepatan bantuan di lapangan. Kemudian yang ketiga, Pak Anies sama sekali tidak menyentuh pertimbangan geopolitik, padahal ini krusial. Penetapan bencana nasional adalah sinyal politik ke dunia internasional bahwa kapasitas nasional sedang berada dalam kondisi kritis. Ini membuka ruang masuknya aktor internasional, NGO global, lembaga donor, bahkan kepentingan negara asing ke wilayah terdampak. Dalam konteks Aceh dan Sumatera yang memiliki sensitivitas historis dan strategis, negara wajib berhitung cermat agar penanganan bencana ini tidak berubah menjadi pintu masuk agenda lain di luar kepentingan nasional. Keempat, argumentasi Pak Anies juga mengabaikan fakta bahwa masalah utama di lapangan bukan kekurangan anggaran atau pasukan, melainkan keterbatasan akses akibat kondisi geografis dan cuaca ekstrim. Jalan putus, jembatan runtuh, komunikasi terputus, kemudian jaringan listrik juga putus, dan semua masalah itu sedang ditangani oleh pemerintah. Kita perlu sabar dan perbanyak istighfar. Hingga detik ini di lapangan petugas sedang ikhtiar. Mari saling memahami situasi dan kondisi yang ada. Status bencana nasional pun tidak serta-merta membangun jembatan yang ambruk atau membuka jalur yang tertutup longsor. Yang dibutuhkan adalah kerja teknis, bukan eskalasi simbolik. Yang kelima, dari sudut pandang kepemimpinan nasional, keputusan pemerintah tidak menaikkan status bencana secara tergesa-gesa justru mencerminkan kehati-hatian dan kedewasaan negara. Indonesia masih mampu kok menangani bencana ini dengan sumber dayanya sendiri. Aparat negara berfungsi, pemerintah daerah berjalan, sistem logistik nasional juga aktif. Dalam kondisi seperti ini, menetapkan bencana nasional justru berpotensi menciptakan persepsi krisis yang berlebihan, baik di dalam negeri maupun di mata dunia. Ya, saya paham Pak Anies berangkat dari narasi moral, tetapi cenderung mengabaikan realitas kebijakan dan strategi negara.
Empati itu memang penting, tetapi empati tanpa rasionalitas hanya melahirkan tekanan opini, bukan solusi. Kehadiran negara tidak diukur dari seberapa besar label krisis yang dipasang, melainkan dari seberapa efektif ia bekerja di lapangan. Dan faktanya kan jelas, negara bekerja, aparat berjibaku, anggaran digelontorkan, logistik bergerak, dan pemulihan berjalan. Maka desakan Pak Anies untuk menetapkan status bencana nasional lebih tepat dibaca sebagai manuver naratif. Saya tidak mau menyebut manuver politik, tapi manuver naratif dan bukan kebutuhan kebijakan. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bangsa ini bukan perlombaan retorika empati, melainkan ketenangan, kepercayaan pada sistem negara, dan dukungan agar kerja pemulihan bisa berjalan tanpa gangguan politisasi. Kira-kira begitu. Thank you. Nah, oke. Mungkin itu ya teman-teman, beberapa cuplikan video yang mungkin saja bisa membantu teman-teman ini menjawab ataupun paham dari apa yang saya sampaikan di prolog di awal tadi, teman-teman, bahwa ketika kita berbicara tentang track record ataupun rekam jejak dari Bapak Anies Baswedan, tentu tidak bisa lepas dari yang namanya hutang piutang. Karena memang sempat viral juga video yang saya sampaikan ataupun tampilkan ini, bagaimana Bapak Yusuf Kala ini membeberkan apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan. Kemudian ditambah lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno terkait utang piutang yang menyangkut Bapak Anies Baswedan yang katanya sampai sekarang belum lunas itu. Saya tidak tahu kebenarannya seperti apa, teman-teman. Kejelasannya pun saya masih menunggu kejelasan dari bagaimana seorang ahli yang berbicara. Maksudnya adalah seorang politikus, pengamat politik yang berbicara, dan ditambah referensi bagaimana seseorang yang pernah dekat ataupun yang masih saat ini dekat dengan Bapak Anies Baswedan. Bagaimana komentar teman-teman setelah melihat video tersebut? Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.